dengan anak sambungnya Putri Delina dikabarkan masih memanas. Proses mediasinya berjalan dengan lancar meski gagal gitu. Jadi yang lancar itu nggak mesti sukses ya. Oke Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentu saja hanya di reactionjpnn.com. Ada cerita Di balik berita. Kok lemes banget sampean? Terus makan Pak. Habis makan kekenyangan ya bro? Ngantuk. Oke, berita pekan ini kita akan membahas 5 berita populer tentu saja di portal jpnn.com. Coba spill beritanya apa saja sih? Beritanya itu ada 5 ya, biasa ya, 5 berita. Semuanya, beberapa aja yang menarik. Itu terkait dengan Sule ya. Kenapa Sule? Nah, Sule itu katanya ada permasalahan sama Ibu Natalie Oke. Hoser gitu. Terus juga ada berita tentang sosok yang tidak habis henti-hentinya nih diberitakan di sosial media maupun di portal media ya, yaitu Habib Rizik ya. Pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Sobat Negeriku, kami awali dengan berita nomor 5 ya. Headline beritanya seperti ini. Pernyataan terbaru Kombes Agus Andrianto kasus anak kiai di Jombang. Keras siap-siap saja. Jadi background beritanya seperti ini. Pada tahun 2019 kemarin, salah satu anak kiai dari salah satu pesantren di Jombang, ya, Kenapa Bang? melakukan tindakan kriminal. Salah satunya kriminalnya adalah pelecehan seksual, asusila ya. Asusila ya. Terhadap santriwatinya. Beberapa loh, bukan satu, tapi beberapa santriwati. Nah, sampai saat ini belum juga ditangkap polisi. Kenapa tuh? Ya, kita baca beritanya. Nah, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto buka suara perihal kasus dugaan pencabulan yang dilakukan MSAT umur 41 tahun terhadap santriwatinya. Nah, MCAT ini adalah seorang anak kiai di pesantren Jombang. Nah, kenapa susah ditangkap saat ini kasusnya karena dilindungi oleh masyarakat sekitar. Bahwasanya beberapa kali polisi masuk ke daerah sana untuk menegur atau menahan dugaan pelaku terduga, tapi malah ditahan juga oleh masyarakat di sana. Dan kemudian kemarin juga viral dengan video bahwasanya sang kiai seorang bapaknya itu membantu untuk melindungi anaknya. Kok dilindungi sih, kan salah ya? Itu dia makanya. Ini yang jadi viral di sosial media sehingga netizen tuh kayak ini tuh nggak bener nih, harusnya mendukung polisi melindungi ya kan. Saya juga kalau orang tua saya salah. Kalau saya salah, orang tua saya menghukum saya. Kalau kata orang kadang belum terbukti benar aja saya dihukum, Pak. Iya. Karena saking ketatnya. Iya gitu, karena ingin kebaikan. Iya. Nah, sebenarnya kata Pak Agus ini, tentunya aparat kepolisian di daerah tersebut sangat mempertimbangkan aspek Kaptipnas. Apa tuh Kaptipnas? Kaptipnas. Ya, ketertiban masyarakat. Jadi nggak sembarang nangkep, terus nanti jadi huru hara di daerah tersebut. Iya betul. Gitu loh. Jadi secara ini aja kolektif dan secara baik-baik semuanya gitu. Amin. Nggak mau dipaksa gitu. Seperti itu karena baru dugaan pelaku pelecehan seksual. Semoga polisi segera menyelidiki dan ya sudah selidiki sih. Hasilnya sudah juga. Sudah juga. Tinggal terbukti ditangkap. tidak? Terbukti. Terbukti ya. Semoga bapaknya berbaik hati ya menyerahkan anaknya gitu. Ya, kalau misalkan memang bersalah biar polisi yang melakukan diproses di meja hijau. Betul. Ada komentar apa, Bro? Komentar dari kan? Dari ada dua orang. Bambang Yudopati. Oke. Tangkap segera sebelum korban bertambah. Oh iya tentu. Sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun itu berapa korban, Bang? Banyak. Iya, nggak bisa ditentukan lah. Itu berarti itu yang ngaku aja baru belasan. Baru belasan. Iya, ngaku itu. 3 belasan kali 3 lagi berapa tuh, Bang? 20-an. Banyak lah pokoknya ya. Lalu berikutnya dari Aris Kiai itu kasih contoh yang baik. Masa anak salah dibela,
kalau masalah fitnah tinggal pembuktian aja nanti ini tipe Pak, bukan mulut saya yang tipe ya. Oh, typo. Ininya yang tipe. Siap. Nanti di persidangan gitu. Oke. Buktikan aja. Ya udah, kita serahkan semuanya ke polisi dan meja hijau ya. Iya. Ya kita berharap yang salah tetap salah, yang benar ya dilindungi. Amin. Siap. Case close. Oke, sekarang kita sudah masuk ke berita nomor 4. Silakan Anda baca. Oke, berita nomor 4 ya yang terpopuler itu dari Headline-nya apa? headline-nya tuh yang mana sih headline tuh? Oh ini, judulnya headline tuh, aduh pala garis. Karawang nggak ada headline ya? Nggak ada Pak. Naon judulnya lain headline, head teh kepala, lain garis kepala nih. Nggak ada, adanya garis tangan. Ya, judulnya itu bekerja demi beli susu si kecil Natalie Holzer bicara begini soal nafkah dari Sule. Oke, coba bacain. Tuh. Ya, aduh Kang Sule. Ini hubungan antara istri Sule dan Natalie Holzer Santai. dengan anak sambungnya Putri Delina dikabarkan masih memanas. Memanas ya, udah kayak di wajan aja, dipanasin. Berikutnya Natalie Holzer bahkan diduga tidak lagi tinggal seatap dengan suaminya. Waduh, udah bisa nggak ranjang seatap. nih namanya nih. Ya udah pisah rumah. Pisah ya. rumah. Nah, Ya, kalau ranjang lagi. pisah ranjang mah ranjangnya doang. Iya, kali aja di ini tiker. Gitu bisa. Ya, akibat rumor tersebut muncul berbagai pertanyaan. Salah satunya soal Nafkah ya. Iya. Oke, terus Perempuan yang kini telah berhijab itu pun ogah beri komentar. Ya, dia malas komentar katanya Mbak Natalie Holzernya. Ibu sambung Rizky Febian itu justru meminta agar menanyakan soal itu kepada Sule gitu. Jadi ya nanyain langsung aja ke gitu. Sule ya langsung, Iya, nggak usah ke saya gitu kan. Iya. Abang siapa? Maksudnya Natalie. Oh iya. Itu kan. Tanya saja sama yang di sana, maksudnya Sule. Kang Sule ya, Kang Sulenya tanyain gitu. Kata Natalie Holzer tuh di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan udah ke sini Bang. Itu ngapain di Mampang? Mampang. Iya main yuk. Ya lanjut, ada belakangan ini wajah cantik Natalie Holzer kerap menghiasi layar kaca dan podcast di YouTube. Oh podcastnya Kang Sule itu ya, yang anaknya. Ya, selebritas 29 tahun itu mengaku dirinya bekerja demi memenuhi kebutuhan putranya Azam Adriansyah Sutisna. Oh, itu bayinya masih kecil ya? Ya, yang kemarin kan sempat mau pisah juga karena lagi hamil, nggak jadi ya. Nggak jadi, sekarang udah keluar. Udah keluar, jadi gitu. Nunggu. Oke. Lanjut, ada dia kerja itu buat susu ajam, kata Natalie gitu. Jadi intinya dari Kak Natalie ini bilang bahwasanya dia juga kerja sendiri lah ya. Iya, dia nggak dapet nafkah. Aneh juga ya, bisa sampai begitu ya. Padahal kan rumahnya gede. Iya, rumahnya kan Sule, gede. Kalau siapa nggak kenal gitu Sultan. Digerebek-gerebek yang YouTube artis itu kan ada kan, gede banget kan, luas banget gitu. Nggak mungkin nggak ngasih. Oke, kita baca komentar ya. Oke. Komentar Dari Bang. Mas Obi Imansyah. Rumah kayak istana, harta melimpah bukan jaminan hidup bahagia ternyata ya, kasihan Natalie. Iya, kasihan banget. Abang mau ngasih nafkah? Enggak sih, saya bukan siapa-siapa. Iya. Tapi umur saya baru tahu loh, Natalie itu ternyata umur 29 tahun ya. Iya, muda juga. Masih muda Pak, gitu. Iya. Oke lah ya. Iya, siapa diterima. Ya bersabar untuk Kak Natalie, bersabar juga untuk Kang Soleh. Semoga selesai cepat rumah tangganya. Amin. Oke, Mas Dian, sekarang kita sudah mencapai puncak berita nomor 3. Tilu. Bertilu. Sunda. Iya, Bahasa Sunda. Karawang. Kalau bahasa Arabnya apa? 3 itu Wahid, hiji, Isnin, 2. Isnin itu Senin. Senin lah. Senin, Isnain, Salasa, Arba'i, Khomsi, itu nama hari. Itu 3 apa? Anda juga lupa. Tri ya? Tri. Iya. Lanjut Bang. Katanya. Oke. Headline berita seperti ini.
Heboh guru wanita hina Habib Rizik dan minta maaf. Aziz Yanuar selaku Siapa tuh? pengacaranya Habib Rizik pengacara. keluarkan kalimat keras. Batu Jadi, gitu aspal. Bukan kalimat tegas. Oh, tegas. Itu hiperbola lah. Sebuah video memperlihatkan seorang wanita yang diduga berprofesi seorang guru bernama Eni Rohaini menyampaikan permintaan maaf kepada Habib Rizik Syihab. Ya, dalam video itu Eni meminta maaf karena cuitan pada akun pribadinya di Twitter, menyampaikan kata yang tidak pantas terhadap Habib Rizik. Nah, dia bilang gini dalam satu video yang dikutip dari jpnn.com. Assalamualaikum, saya Eni Rohaini ingin meminta maaf kepada Ustadz Habib Rizik Syihab dan para pengikuti atas cuitan saya yang tidak pantas kepadanya. Nah, itu juga. Dia bilang ini murni kesalahan saya, sekali lagi saya mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi gitu. Nah, merespon itu Ketua Bidang Advokasi DPP Front Apa sih ganti lagi? Pokoknya FPI aja ya. FPI Front Persaudaraan Islam gitu. Bang Aziz Yanuar mengancam keras atas penghinaan yang dilakukan Eni terhadap Habib Rizik. Aziz Yanuar menambahkan bahwasanya Habib Rizik itu seorang mempunyai karakter yang agung katanya, Aziz Yanuar gitu. Bapaknya. Apakah karakter agungnya? Beliau bilang kalau Habib Rizik itu nggak peduli kalau diri pribadinya itu dihina, asalkan jangan agama Islam yang dihina. Katanya seperti itu. Mantap sekali ya. Dan saya mengutuk keras perbuatan Bu Eni ini. Gitu. Lalu udah minta maaf tapi dikutuk keras sama Bang Aziz Yanuar. Ya, oke, ada berita komentar apa? Dan kita lihat komentarnya ya, dari ada 2 komentar nih yang terbaik. Ini dari Bapak Halim Sutomo. Nah Pak, ini tipe lagi ya, yang ngetik ya, bukan ibu saya nih. Kalau saya bacain introspeksi saja, bawa kedamaian di negara milik kita ini. Itu kita harus damai kan Pak, nggak boleh ribut gitu. Makanya ada nyanyinya. Apa tuh? Perdamaian, perdamaian. Berdamaian, nah itu tuh yang dinyanyiin sama grup band yang di situ tuh. Pasti donasi dari ya? Enggak, yang grup band juga kan nyanyi. Oh, Gigi. Iya, yang ini. Lanjut, ada komentar lagi dari Denmas Brata. Denmas Brata itu umat Islam yang mana? Itu. Saya juga umat Islam loh. Oh gitu. Saya tidak mau melaporkan orang itu. Nah kan tipe lagi. Bikrin. Bikrin bukan ya? Bikrin apa? Apa sih? Bikin urusan, bikin urusan sama Allah gitu, Bikrin. Ya udahlah. Ya itu sebenarnya pribadi aja lah ya. Iya, itu personal aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya Indonesia damai-damai aja sih. Mereka aja baperan nih. Oke, Yaskos. Oke, sahabat negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 2 di Reaction pekan ini. Pastian kita bahas tentang apalagi duka lagi nih, berita duka. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemarin itu sempat kan Pak Cahyokumolo, Allah yakin Cahyokumolo dan ex ajudan meninggal dalam waktu yang berdekatkan. Begini penjelasannya. Jadi Pak Cahyokumolo ini meninggal, kemudian disusul nggak lama oleh ex ajudannya. Ex ajudan. Iya. Tapi ex ajudan ini bekas dari Pak Cahyokumolo di Mendagri kemarin. Di Mendagri. Iya. Nah, ex ajudan ini meninggal dalam waktu yang berdekatan dengan almarhum Pak Cahyokumolo gitu. Nah, memang mereka ini berdua sangat dekat ternyata ya. Ajudan namanya ajudan ya, kemana-mana ngikut pada saat jadi Mendagri gitu. Betul. Dikabarkan karena sakit. Sakit sama juga? Sakitnya beda. Maksudnya kita sama ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah kisah sedih yang menggapai di negeri kita ya, bahwasanya orang baik itu cepat meninggalnya gitu ya. Iya, betul. Mungkin ajudan Pak Cahyokumolo ini juga orang baik. Orang baik juga gitu ya. Terus yang belum meninggal jadi orang jahat? Enggak juga sih. Bahaya ini. Ya, orang baik juga. Oh, jadi yang lain juga baik. Yang baik juga. Cuma belum meninggal aja. Belum gitu. meninggal karena masih diampuni loh. Iya, bukan orang jahat ya. Ada komentar apa? Oke, komentarnya ini dari Lilak. Ini laki-laki apa perempuan nih? Ya udahlah. Lilak ya, dari Bapak atau Ibu Lilak. Itu semoga diberi ketabahan buat keluarga yang ditinggalkan. Ya. Amin. Amin. Mudahan ya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan tabah. Amin. Tahu siapa namanya? Siapanya? Nama yang meninggal. Bapak Cahyokumolo. Iya, ajudannya. Oh,
Nggak ada Pak, di judul kan cuma X doang. Ada. Makanya ada. baca berita di jpn.com, Oh. namanya adalah Ali Akbar. Oh, Bapak Ali Akbar. Iya, Pak Ali Akbar ya. Dan Semoga keluarga ditinggalkan tabah dan tegar ya. Amin, amin, amin. Let's go. Ya oke, kita sudah sampai puncak berita nomor pertama di reaction.jpn.com pekan ini. Kenapa Anda ngeblank, Mas Dian? Enggak, saya bingung. Dari tadi Mas Sergi bilang puncak. Puncaknya ada berapa ini, gunung apa? puncak lagi. 5 biji puncaknya. Karena puncak Pak, selama pandemi belum ke sana. Siap. Oke. Kita puncak. Bacakan. Oke, headline-nya ya, garis kepalanya itu 5 pernyataan belak-belakan Dewi Persik. Ini S-nya bener 2. Bener, memang nama aslinya S2. Gitu ya, 2. Di Google. Persik Angga Wijaya menangis. Silahkan fokus poin 3. Anjay, masih dipakai. Iya. Ini jadi pedangdut Dewi Persik ya, yang kita kenal dengan goyang gergaji ya. Iya nggak sih? Nggak tahu, saya nggak paham. Dan Angga Wijaya telah menjalani sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 4 bulan Juli ya? Iya. Dewi Persik dan Angga Wijaya hadir dalam sidang perdana beragendakan mediasi itu. Berikut pernyataan Dewi Persik terkait persidangan cerai dengan Angga Wijaya. Satu yang pertama. Mediasi Dewi Persik dan Angga Wijaya gagal. Berarti jadi cerai dong? Nggak jadi rujuk dong? Kan mediasinya gagal. Oh, gagal kan belum tentu. Siapa tahu ada mediasi berikutnya. Enggak lah, Kita itu langsung sidang biasanya. Bapak mau lanjutin ya? Terus kayaknya jadi suami sambung. Iya. Dewi Persik bersyukur proses mediasinya berjalan dengan lancar meski gagal gitu. Jadi yang lancar itu nggak mesti sukses ya. Gagal itu jadi hal yang disyukuri ternyata. Iya ternyata. Benar juga nih. Bapak bersyukur ya. Dia mengaku tak bisa berbuat apa-apa jika memang sang suami menginginkan perpisahan. Walau masih ada rasa sayang katanya. Tadi Dewi Persik juga? Iya, jadi hebat banget ya Mas Romi ya. Iya, Dewi Persik masih tetap sayang. Gitu. Walaupun diminta cerai sama suami. Iya, digugat ya. Oke, terus kalau dari pihak si laki bilang masih sayang, tetapi harus berpisah ya mau bilang gimana lagi gitu. Ujar Dewi Persik di PA Jakarta Selatan. Poin 3. Gua aja. Nah, poin kedua. Angga Wijaya menangis gitu. Dia sang suami itu sempat menangis saat agenda mediasi. Kenapa? Nggak tahu nih, ini katanya lanjut page 2. Ya, sempat didamaikan. Cuma kan kayak dari Mas Angganya sendiri juga, walaupun menangis dan mengatakan masih sayang, tetapi kan harus bercerai juga gitu kan. Ya gimana? Nah, poin ketiga nih Bang. Poin ketiga. Oke, ini yang di headline ya. Poin 3 lebih. Iya. Kenapa nggak langsung 3 sih? Iya. Dewi Persik bantah soal finansial pemicu masalah gitu. Bantah. Jadi salah ya, nggak masalah finansial atau ekonomi masalahnya tuh. Nah, ini lengkapnya nih. Dewi Persik membantah ini jadi sumber masalah utama. Tapi jadi pemilik lengkap Dewi Persik, Dewi Muria Agung itu mengatakan dia dan Angga Wijaya tak pernah mempermasalahkan hal itu sejak dahulu juga. Nah, sejak kapan sejarahnya Dewi Persik matre gitu? Nggak ada gitu matre. Iyalah, dia nyari duit juga kan. Iya, banyak duit apanya materinya dong gitu. Kok ada 4 sih? Ada berapa ini? Oh, 5 ya? 5. Iya, 5 yang paling ini. Oke, 4. Dewi Persik perannya sebagai istri. Nah, Dewi Persik berpendapat dirinya telah menjalani perannya sebagai istri dalam rumah tangga. Gitu. Ini tutur Dewi Persik nih. Saya sudah menjalani kewajiban sebagai istri. Bahkan saya menjalani kewajiban sebagai suami. Wah, nyari duit gitu maksudnya? Aduh, ini sindiran banget ya, Pak. Berarti suaminya sebagai istri? Iya, dan sebagai suami. Ya. Saling melengkapi sebenarnya, Pak. Iya. Kenapa harus pisah ya? Jadi kalau ada yang jadi suami, ini jadi istrinya. Jadi istri. Ganti-gantian lah. Oke, kelima, ada Dewi Persik 3 kali gagal rumah tangga. Oh, 3 kali ya? Iya. Yang pertama Saipul Jamil. Aldi Taher. Saipul Jamil. Aldi Apa terbalik ya?
Ya bener, Ali Bener, Taher, Ali Saipul Taher, Jamil, Saipul. baru Oh. si ini. Saipul Saipul Jamil Jamil dulu. Oke. Nggak percaya sama Aldi Taher ya. Terus kada pedangdut 36 tahun itu mengatakan dirinya tak bisa mengatur sesuatu di luar kuasanya. Benar. Nah, jadi tutur Dewi Persik itu, saya nggak tahu skenario Allah. Tuhan itu kan maha adil, kita nggak bisa mengatur Tuhan gitu. Iyalah. Ya, jadi ya ini mungkin Dewi Persik ini sudah bertawakal lah ya, berpasrah bahwa ini memang jalan takdirnya. Mbak Dewi harus berpisah bisa lagi gitu. Ntar menikah lagi. Yes. Ya semoga pernikahan selanjutnya mungkin bakal nikah gitu dan Ya, langgeng. nikah dan langgeng lama Hingga sampai tua, meninggal ya, sampai mati berdua. gitu. Oke, ada komentar dari Sobat Negeriku. Dari Pak Heri Prasetyo. Sebagai suami juga harus tegas sebagai kepala rumah tangga. Bisa ngayomin, bisa biayai rumah tangga jika nggak mampu ya. Embun apa jadinya rumah tangganya? Embut. Embun katanya embun. Nggak tahu deh. Oke, pokoknya gitulah. Menurut kamu komentar dari berita ini apa? Ya kalau aku ya tadi ya mudah-mudahan Mbak Dewi Persik segera ya bisa selesai semua urusannya dan nanti bisa menikah lagi dengan suami yang lebih tepat lagi ya. Iya. Nanti lebih langgeng sampai akhir waktu, akhir zaman, nggak tahu lah itu. Yang penting setelah kejadian Iya. perceraian ini nggak ada benci-bencian mereka berdua. Nggak ya? ada, damai gitu. Oke? Siap. Siap, cash close. Oke, Sobat Negeriku, kita sudah membacakan 5 puncak berita terpopuler di jpnn.com. Tentu saja hanya di reactionjpnn.com bersama gue Sergio Agasta. Dengan saya Dian Maulana. Coba bahasa Sunda. Oke. Tong hilap, subscribe, jeung komentar di channel jpnn.com. Dan besok nonton lagi. Oh, besok nonton lagi dan kunjungi dan download aplikasi jpnn.com, ada di Play Store. Ya, untuk mengupdate tentang berita-berita terpopuler dan valid tentang media, tentang infotainment, tentang politik atau tentang konspirasi dan lain-lain ya. Tong ada hilap, di jpnn.com. aya oge biro ya, terus gaduh biro JPNN, terus aya biro Jawa Barat. Nah, tiasa ke di subscribe berita di Jawa Barat langsung di jpnn.com. Ya, jangan lupa share semua ke WhatsApp dan lain-lain. Oke, gue Sergio Agasta. Dian Maulana. Kami pamit, sampai jumpa pekan depan.